Dan sikat gigi itu nggak bisa kilat. Kalau kesiangan, aduh udahlah, sikat gigi Kumur-kumur. kumur-kumur doang nggak cukup ya. Jadi sikat gigi harus 2 menit. Bau mulut, mencegah bau mulut saat puasa. Kalau misalnya puasa ini kan selalu dikaitkan dengan bau mulut nih, Doksan. Iya kan? Sebenarnya nggak puasa juga sih, kayak di beberapa waktu seringkali juga kita nggak puasa tapi tetap ada bau mulut gitu kan. Nah ini apa penyebabnya nih, Doksan? Kenapa bisa ada bau mulut ini, Doksan? Iya, sebenarnya bau mulut itu 90% lebih penyebabnya itu adalah kelainan yang ada di rongga mulut. Nah, yang 10%-nya itu kelainan-kelainan penyakit-penyakit yang ada di luar mulut. Nah, yang kalau ada yang di dalam mulut apa? Mungkin masalah gigi geligi, jadi giginya ada yang berlubang, atau akar giginya kemudian terinfeksi, gusinya terinfeksi gitu ya, atau giginya ada plaknya, ada karang gigi, atau mungkin giginya ada macam-macam penyakit lah yang ada di gigi, yang ada di lidah juga, mungkin lidahnya nggak pernah dibersihkan, kotor gitu ya, atau tadi udah gigi, gusi, lidah udah, atau penyakit-penyakit yang ada di sekitar mulut. Jadi misalnya, amandelnya, kalau amandelnya lagi meradang, itu bisa menyebabkan bau mulut. Oh, itu pengaruh juga, Dok? Bisa, kalau dia amandelnya itu ada semacam kayak batu-batu dalam tanda kutip ya, mungkin nanah kecil yang ada ngumpet-ngumpet di sela-sela amandel, itu bisa menyebabkan bau naga yang baunya mengalahkan bau durian. Bau durian masih enak loh, dokter. Oh ya, enak ya. Nah, atau penyakit-penyakit mungkin di sinusnya ada sinusitis, atau mungkin ada pilek alergi, atau ada pilek-pilek yang kronis, atau penyakit yang jauh dari rongga mulut tapi pengaruhnya ke bau mulut. Misalnya ada orang yang punya penyakit diabetes, penyakit hati, penyakit ginjal. Penyakit hati ini bukan artinya sakit hati ditinggal sama si doi ya. Beda. Ya, jadi penyakit-penyakit yang di luar tubuh bisa mempengaruhi bau mulut. Jadi penyebabnya banyak sekali, tapi sekali lagi 90% lebih dari rongga mulut. Jadi kalau sahabat Sonora merasa mulutnya baunya kurang sedap, coba diperhatikan kebersihan dan kesehatan rongga mulutnya. Nah, diperhatikan kebersihan dan kesehatan rongga mulut, termasuk tadi gosok lidah, jadi bersihin lidah, berarti ini satu hal yang harus dilakuin juga dong, Doksan? Iya, betul. Nah, di bagian rongga mulut kita yang harus dijaga kebersihannya tidak hanya gigi. Kebanyakan kan orang, kalau udah sikat gigi udah selesai gitu kan. Dan hanya sikat gigi aja. Tapi ternyata untuk menjaga kesehatan rongga mulut, itu yang harus dijaga ada 3. Yang pertama, gusinya, kedua lidahnya, ketiga giginya. Dan 3-tiganya ini nggak bisa diskon, harus dilakukan semuanya. Jangan mentang-mentang bulan Ramadan, lagi pesta diskon gitu. Jadi lidah harus dibersihkan dengan alat pembersih lidah khusus yang namanya tongue scraper, atau namanya pembersih lidah yang kayak sikat lidah itu, bisa dibeli di minimarket atau di supermarket atau di apotik-apotik gitu ya. Bisa juga dan juga harus dibersihkan gusinya ketika kita sikat gigi. Gusinya juga harus digosok dengan lembut, jangan digosok dengan penuh perasaan jengkel gitu. Nanti malah rusak ya gigi dan gusinya. Kemudian bagian gigi juga dibersihkan 3 sisi yang mendekati pipi bagian dalam, sisi yang mendekati lidah, dan sisi yang berhadapan dengan gigi rahang lainnya ya. Jadi jangan, orang kebanyakan cuman sek udah gitu, lupa bahwa ada sisi kiri dan sisi kanan yang harus dibersihkan juga. Dan sikat gigi itu nggak bisa kilat. Kalau kesiangan, aduh udahlah, sikat gigi kumur-kumur doang nggak cukup ya. Jadi sikat gigi harus 2 menit. Kebanyakan kita sikat gigi tuh nggak sampai 1 menit. Kalau sahabat Sonora nggak percaya atau saya nggak percaya, nanti malam kalau sikat gigi coba pasang timernya ya, berapa detik itu yang waktu yang dibutuhkan, biasanya sekitar 1 menit gitu. Nah, coba sikat lebih hati-hati, bukan berarti lebih keras ya, lebih hati-hati, lebih bersih menyeluruh, dan minimal 2 menit.
kemudian berkumur, bisa membantu mengurangi bau mulut, bisa membantu juga menjaga kesehatan rongga mulut.